Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Baik. Sudah makan semua? Sudah. Sebelum mulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan dipandu. Siapa yang akan memandu? Saya dulu. Ya, silahkan. Berdoa dulu. Baik, selanjutnya sebelum mulai pelajaran, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Siapa yang akan memandu? Saya, Bu. Ya, silahkan ke depan ya. Silahkan berdiri dulu. Tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih, Bapak. Ibu akan mengasen terlebih dahulu ya. Izzatul Aulia, hadir Bu. Nur Aisyah, hadir Bu. Novila, hadir semua ya. Ya Bu. Ibu akan memberikan hasil tugas kalian pada pertemuan sebelumnya. Minta tolong dibagikan. Baik, pendidikan adalah senjata paling mematikan di dunia. Karena dengan pendidikan, Anda dapat mengubah dunia, khususnya Indonesia. Anda dapat mengubah bangsa Indonesia menjadi lebih maju. Baik, sebelum kita memasuki pelajaran, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran pada pertemuan hari ini. Yang pertama adalah siswa dapat menjelaskan apa itu perangkat proses. Yang kedua adalah siswa dapat menjelaskan fungsi dari berbagai komponen perangkat proses. Yang ketiga adalah siswa dapat menjelaskan apa itu perangkat proses dan siswa dapat menjelaskan fungsi dari berbagai komponen pendingin. Hari ini Ibu akan memberikan modul materi hari ini. Boleh minta tolong dibagikan? Sudah dapat semua modulnya ya? Ya Bu. Ibu akan menjelaskan lebih dalam tentang materi pada pertemuan hari ini. Itu sudah ada di modulnya tentang komponen perangkat proses. Apa itu komponen perangkat proses? Proses merupakan instruksi atau perintah yang dilakukan oleh komputer untuk menjalankan operasi data, serta operasi aritmatik dan logika yang dilakukan pada data. Pemrosesan data pada sebuah perangkat komputer dikerjakan oleh Central Processing Unit atau bisa kita disebut CPU. Perangkat proses pada komputer adalah perangkat keras atau kita bisa sebut hardware yang berfungsi untuk memproses dan mengolah data yang diberikan oleh peralatan input, kemudian dikeluarkan oleh output dalam bentuk informasi dari beberapa komponen perangkat keras. Nah, di situ di halaman 2 boleh dibuka. Itu ada beberapa macam komponen perangkat proses. Yang pertama adalah prosesor. Salah satu komponen inti pada CPU komputer adalah prosesor. Bisa kita sebutkan prosesor ini adalah otak dari CPU, otak dari komputer. Jadi, kalau tidak ada prosesornya, maka komputer tersebut tidak dapat berjalan dengan baik. Contohnya adalah untuk prosesor seperti ini.
Ini adalah contoh prosesor yang ada pada CPU. Pada prosesor ini, semakin tinggi prosesornya, maka semakin cepat pula komputer akan memproses data. Bisa dipahami? Ya, Bu. Yang kedua adalah motherboard. Motherboard itu merupakan sebuah papan sirkuit tempat berbagai komponen elektronik dan komputer lainnya dipasang dan bisa terhubung satu dengan yang lain. Adapun komponen-komponen yang menjadi bagian inti dalam motherboard ini adalah prosesor, sound card, video card, hard disk, dan lain sebagainya. Contohnya pada motherboard ini. Motherboard ini berfungsi sebagai media penghubung untuk semua komponen komputer agar dapat saling berkomunikasi dengan komponen komputer yang lainnya. Nah, yang nomor 1 ini adalah tempat prosesor. Prosesor ini terpasangnya prosesor pada CPU yang sering disebut dengan otak pada komputer. Yang nomor 2 ini adalah soket RAM atau slot memori untuk menempatkan RAM atau memasang RAM. Jadi tempatnya itu seperti ini. Ibu akan menjelaskan tentang komponen pendingin komputer. Sistem pendingin komputer terkadang tidak terlalu diperhatikan karena pada biasanya orang lebih memperhatikan kualitas prosesor, FPGA, RAM, ROM, hard disk, dan komponen lainnya. Padahal pendingin pada komputer ini termasuk juga bisa dikatakan penting. Nah, ini adalah contoh dari kipas atau fan yang sering kita jumpai. Pada umumnya kipas proses pendingin itu seperti ini. Ibu sudah menjelaskan materi pada pertemuan hari ini. Mungkin ada yang belum dipahami, silakan bertanya. Oh iya, silakan. Apa perbedaannya RAM dan ROM? Kalau RAM itu merupakan sistem dari Random Access Memory. Itu singkatan dari RAM, yaitu suatu hardware di dalam komputer untuk menyimpan data sementara. Data yang disimpan dalam RAM dapat diakses secara acak pada waktu kapanpun dan tidak tergantung pada peraturan data. Nah, jika komputer dimatikan, maka otomatis RAM itu datanya akan hilang. Bisa dipahami? Sedangkan ROM adalah untuk input dan output data serta memegang kendali atas proses perangkat lunak. ROM dapat menyimpan data secara permanen. Bahkan data dalam ROM tidak akan hilang meskipun komputer atau laptop kita itu dimatikan. Jadi kalau RAM itu sementara, terus kalau ROM itu permanen atau menetap. Bisa dipahami? Apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak ada, Bu. Sudah ya? Ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, Ibu akan memberikan soal kepada kalian. Dikerjakan di sini dan nanti kita akan bahas bersama-sama. Ini tugasnya. Baik, anak-anak sudah selesai. Ada yang sudah selesai? Ada, Bu. Siapa? Saya, Bu. Silakan ke depan. Kita diskusikan bersama. Ya, Bu. Silakan dibacakan soalnya terus jawaban Anda. Menurut Anda, apa yang dimaksud perangkat proses? Peralatan proses pada komputer adalah perangkat keras, hardware, yang berfungsi untuk memproses dan mengolah data yang diberikan oleh peralatan input, kemudian dikeluarkan dalam bentuk informasi ke dalam peralatan output yang akan diterima oleh manusia. Baik, tepuk tangan buat teman-temannya. Selanjutnya, siapa yang sudah selesai? Ya, silakan maju.
menjelaskan salah satu komponen pendingin komputer serta fungsinya. Fungsinya sirkulasi udara dan udara untuk prosesor supaya tidak terlalu panas. Pembelajaran hari ini sudah selesai. Kita simpulkan bersama-sama pembelajaran pada hari ini. Komponen perangkat proses itu apa aja? Yang pertama, prosesor, terus motherboard, RAM, ROM, hard disk, VGA. Untuk yang proses komponen pendingin ada apa aja? Kipas, pendingin cair, nitrogen cair. Nah, itu adalah kesimpulan pada pembelajaran hari ini. Semoga pembelajaran pada hari ini dapat menambah ilmu dan wawasan kepada kita semua. Dan semoga bermanfaat di kehidupan sehari-hari. Untuk pertemuan berikutnya, kita akan belajar tentang materi perangkat media penyimpanan internal dan eksternal. Silakan sebelum pulang kita berdoa terlebih dahulu. Silakan dipandu. Silakan berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Tetap menjaga kesehatan, cuci tangan, dan menggunakan masker. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.